Selamat datang di video kali ini. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pengenalan alat seni lukis. Jadi alat seni lukis. Jadi beda dengan bahan seni lukis ya. Jadi kali ini kita akan khusus untuk mengenal alat seni lukis. Ya. Alat seni lukis yang pertama adalah kuas ya. Oke. Jadi kuas itu macam dan bentuknya banyak ya. Jadi contoh melukis dengan cat air. Jadi bentuk kuasnya juga berbeda. Melukis dengan kuas akrilik ya. Cat akrilik atau cat minyak juga berbeda. Tapi untuk cat pada umumnya atau kebanyakan, nah ini contoh kuasnya itu ada yang berbentuk lancip, kotak, flat, berbentuk huruf U, seperti miring, ada yang sangat lancip sekali ya, ada yang lebar memanjang seperti ini. Dan mengapa bentuknya bermacam-macam? Ini tergantung dari kebutuhan melukisnya, tergantung dari bentuk yang kita lukis ya. Jadi fungsi-fungsinya juga berbeda ya, bulu-bulunya juga berbeda, tergantung dari catnya. Jadi kalau ini kuas untuk cat akrilik ya. Jadi kuasnya atau bulu-bulunya ini ya halus, kebanyakan kalau cat akrilik. Jadi kalau contoh yang sebelah sini, kalau yang di sini kuas sebelah kiri ini yang lancip biasanya untuk membuat garis ya. Contoh garis angka 1, contoh melukis angka 1, kita ini pakai ini. Terus untuk ketebalan, contoh ini kuas ini ya, yang berbulu hitam ini ya, ini kan agak tebal ya. Terus untuk yang menguas bentuk kecil sekali ya, ini yang lancip ya. Jadi tergantung dari bentuk yang kita lukis ya. Bermacam-macam bentuknya. Kalau yang di sini ada 8 macam bentuknya ya, yang wajib kalian ketahui. Oke, selanjutnya alat selanjutnya. Nah, alat selanjutnya sama saja. Kalau yang ini kuas nilon atau kuas berbahan nilon ya. Kalau ini sama saja berbentuk lancip atau lurus. Namun di sini ada beberapa ukuran yang berbeda, ada yang kecil sampai yang berbesar sendiri ya. Oke, selanjutnya, nah ini, kalau ini bernama kuas lukis flat. Kenapa flat? Karena berbentuk kotak semua ya. Kotak agak panjang bulunya dan berbulu kasar ya. Jadi ini yang di sebelah atas ini kuasnya atau bulunya ini pasti dia memanjang dan berbentuk kotak, dan bulunya kalau dipegang di tangan itu sangat kasar ya. Jadi kegunaannya ini kalau melukis dengan cat minyak atau palet. Nah, kalau pisau palet ini kegunaannya bermacam-macam ya, tergantung dari apa yang kita lukis ya, tergantung apa yang kita lukis. Yang pertama biasanya kalau orang umum atau yang belajar melukis biasanya untuk mengambil cat. Jadi yang besar-besar ini. Terus yang selanjutnya adalah untuk membentuk bidang atau melukis dengan cat yang tebal ya, yang bernama dengan blok. Kalau blok itu kenapa kok di blok? Karena dia menimbulkan kesan kuas atau catnya di kanvas atau di kertas itu seperti padat atau tebal. Nah, itu gunanya. Jadi pisau palet itu gunanya melukis dengan
cat yang tebal atau padat itu, atau blok. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi pisau palet digunakan untuk melukis dengan cat yang tebal atau padat, atau biasa disebut dengan cat blok. Nah, ini gunanya. Jadi pisau paletnya bermacam-macam juga alatnya. Ada yang seperti lancip seperti ini pisau paletnya ya. Terus ini memanjang, ada yang seperti runcing ya, tebal ya. Jadi kalau pisau palet ini tidak tajam ya. Jadi kenapa kok dinamakan pisau palet? Karena bentuknya seperti pisau saja, namun tidak tajam ya, tidak tajam. Tapi ini umumnya digunakan untuk melukis juga, alat-alatnya untuk melukis. Jadi itu pisau palet. Selanjutnya, alat selanjutnya adalah easel. Easel adalah untuk alat untuk menaruh lukisan di sebelah sini ya. Nah, ini namanya easel. Nah, nanti lukisannya atau kanvasnya atau kertasnya kalian taruh di sini. Nah, di bagian sini. Nah, ditaruh, disenderkan atau diberdirikan di sini. Easel namanya. Atau biasanya kalau orang-orang toko atau orang-orang penjual easel ini biasanya menyebutnya tripod seni lukis atau tripod lukis ya. Tergantung dari bahasanya. Kalau biasanya sih namanya easel atau tripod. Tripod lukis. Jadi easel ini tingginya bisa sampai ke atas atau dipendekkan bisa. Ya, tergantung dari ukuran kertas atau kanvasnya. Jadi kita melukis pakai ini bisa. Jadi kita sambil duduk atau sambil berdiri ya juga bisa. Ini namanya tadi ya easel atau tripod lukis. Nah, selanjutnya inilah tadi ada pisau palet ya. Ini kan bentuknya, ini namanya pisau palet. Nah, kalau yang ini yang berwarna abu-abu namanya palet cat atau palet lukis. Nah, jadi palet lukis atau palet cat digunakan untuk tempat mencampurnya cat itu sendiri ya. Jadi bentuk paletnya seperti ini ya. Kalau biasanya kalau anak-anak atau anak remaja berbeda bentuk-bentuknya. Tapi kalau ini bentuknya seperti ini, sederhana. Dan di sini ada lubang. Nah, lubangnya ini tempat untuk kita memegang paletnya ya. Di sini juga ada catnya. Nah, kalau cat ini termasuk dengan salah satu bahan melukis, bukan alat ya. Kalau ini cuma contoh saja ya. Jadi di sini ada namanya tadi pisau palet ya. Terus yang ini yang berwarna abu-abu ini namanya palet cat atau palet warna ya. Jadi itu alat-alat untuk melukis ya. Beda dengan bahan melukis. Kalau bahan melukis kita bahas atau di pelajaran selanjutnya ya. Ini atau praktek hari ini kita akan menggambar bunga ya. Bunganya sederhana ya. Namun kalian gambarnya yang banyak ya. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama nomor 1. Nah, ini kalian gambar bentuk tangkainya atau bawahnya dulu, garis lengkung. Yang kedua huruf U. Yang ketiga ditambahi garis lengkung lagi, keempat garis lengkung lagi, 5, 6, gampang kan? Jadi di sini sudah dijelaskan tahap-tahapnya ya, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, kalau yang di nomor 10 ini untuk warna, jadi kalian karang sendiri, tidak harus sama dengan yang ada contoh di video ini ya. Contohnya bebas ya, atau warnanya bebas seperti ini ya. Warnanya di sini ada pink dan hijau. Jadi
warnanya terserah kalian sendiri ya, boleh dikasih biru, merah, kuning, oranye ya. Terus yang kalian gambar itu banyak ya, jangan cuma satu bunganya, kalian tambahi hiasan sendiri bunganya ini ya, bunga sama rumput-rumputnya sama tangkainya kalian tambah sendiri, jangan cuma menggambar satu. Kalau di video ini contoh awal atau langkah demi langkah 1, 2, 3 sampai 10 ya. Jadi langkah-langkahnya ini 1 sampai 10. Jadi kalau kalian gambar atau praktek di rumah ya sambil melihat video ini, jadi kalau kalian gambar itu banyak bunganya ya, jangan cuma satu, dan jangan lupa dihias. Oke, jadi sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih.